Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini MUI mendapatkan tamu rombongan dari Aliansi Cinta Ulama Nusantara melaporkan berbagai hal, antara lain tentang penyimpangan pernyataan dari oknum-oknum Mbah Alawi dalam ceramah-ceramahnya, supaya MUI punya sikap. Saya jawab bahwa ini ranahnya komisi pengkajian. Jadi nanti yang ketuanya Pak Profesor Dr. Utang Ranwi Jaya, ya, dan kita dampingi sama Pak Kiai Munawir nih sebagai anggota komisi, nanti akan dikaji sejauh mana. Kemudian minta juga dibantu tentang kasus-kasus oknum-oknum itu untuk MUI bisa dikirim laporan. Kemudian persoalan nasab, persoalan kasus nasab itu silakanlah, namanya ranah ilmu. Jadi kalau selagi itu ranahnya keilmuan, bahwa MUI punya visi, karena MUI ini kumpulan para ulama cendekia, maka kajian soal keilmuan dalam bidangnya MUI mendukung. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tetapi juga jangan sampai kajiannya sambil marah-marah, sambil dan yang lainnya, supaya menjaga kondusivitas, karena ilmu itu mendapatkan kebenaran itu tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah. Itu yang saya sampaikan pada beliau-beliau tamu kita pada hari ini. Ada hadir Kiai Amin Muhyiddin dari Garut, ada Tubagus Fadil, dan Kiai Yusuf dari Banten, Cinangka. Ya, ini saya menerima ini sebagai korwil, karena yang datang orang Banten, orang Garut, Jawa Barat, saya pakai sekjen yang ditugaskan koordinator wilayah Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jadi sesuai wilayahnya. Di samping pengurus-pengurus MUI yang lainnya sedang pada sibuk. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada beliau-beliau soal laporan, dan suratnya saya terima dan saya lanjutkan kepada komisi penelitian. Ya, saya kira itu, Pak, ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Baik, jadi tadi kami menyampaikan, kami sudah mengajukan atau memberikan surat petisi. Jadi menurut kami ada hal-hal yang perlu ditinjau dan diteliti oleh MUI terkait dakwah-dakwah baik yang secara umum ataupun oknum dari kalangan Habaib Ba'alawi Muasal Yaman atau turunan imigran Yaman, biasanya ketua PBNU pakai. Jadi MUI sendiri kami sudah meneliti ada 10 kriteria sesat biasanya dari MUI. Kami melihat 5 diantaranya ini masuk kepada ranahnya kelakuan ceramah-ceramah daripada para Habaib Ba'alawi Muasal Yaman. Yang 5 itu antara lain, satu, yang tidak sesuai dengan rukun Islam. Misalkan ada Habaib menyampaikan tokoh mereka di Tarim itu tidak naik haji, cukup dengan ziarah ke makam Muhammad Faqih Muqaddam leluhurnya. Itu kan nggak sesuai dengan rukun Islam. Kemudian yang rukun iman, seakan-akan iman kepada Habib itu bagian daripada rukun iman, padahal kan tidak. Dan juga mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak percaya kepada para Habaib. Nah, jadi itu yang tidak sesuai dengan rukun iman, kemudian mengkafirkan kepada yang tidak percaya, itu masuk kriteria satu, jadi 3, yang takfiri. Yang keempat adalah tidak sesuai atau menyalahgunakan penafsiran Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Ahzab ayat 33 tentang makna khusus Ahlul Bait Nabi yang disucikan sesuci-sucinya. Itu mereka peralat gunakan untuk mengklaim kepada pribumi Nusantara atau para kiai-kiai itu direndahkan, dijajah secara spiritual. Padahal secara asbabun nuzul ayat tersebut tentang Ahlul Bait yang khusus disucikan sesuci-sucinya adalah para Ahlul Kisah,
itu berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Jadi Nabi Muhammad, Imam Ali, Fatimah, Hasan, Husain saja. Bahkan istri Nabi Ummu Salamah pun tidak dikhususkan oleh Rasulullah. Nah, apalagi para habaib balawi yang saat ini ribuan tahun kemudian, jadi tidak bisa digunakan klaim sebagai mereka ahli surga, tidak boleh mengkoreksinya. Bahkan kalau mengkoreksi bahkan iblis, ini tidak sesuai dengan dalil-dalil Nabi, dan juga melecehkan dan merendahkan Nabi dari doktrin-doktrin umum maupun khusus. Yang umum sudah kami sampaikan dalam petisi kami, yang khusus juga kezaliman-kezaliman. Misalkan di sini ada oknum Habib yang melakukan kekerasan seksual. Nah, maka ada Mbak Jeda Salim, ini juga merupakan saksi korban bahwasanya secara hukum itu ada yang dilecehkan. Ada juga di Cirebon itu menzinai istrinya sendiri, istri jamaahnya sendiri. Ada yang mencabuli santri-santrinya, ada yang menikahi dia dengan cara yang benar hanya lewat telepon, ada yang menzinahi kemudian disuruh menggugurkan kandungan, lain sebagainya. Ini ada kekerasan seksual yang tidak sesuai, dan mereka dalam melakukan kezaliman tersebut membawa-bawa pengakuan sebagai cucu Nabi. Nah, sehingga itu melecehkan dan merendahkan Nabi, yang mana itu masuk kepada kritikal MUI. Jadi kami di sini sedang jalur hukum, kami proses juga. Ada beberapa tokoh Habib yang kami sedang jalur hukum untuk kasus kekerasan seksual, ada untuk kasus ujaran kebencian, ada kasus juga fitnah pencemaran nama baik keluarga Wali Songo, ada provokasi juga ada. Nanti kita lagi proses jalur hukum, tapi dengan MUI kita minta keadilan juga, karena ada tokoh keluarga kami juga yang baru sekedar nyeleneh, tidak masuk kriteria sesat, tapi itu sudah ada tokoh-tokoh MUI yang bersuara di publik TV One. Nah, ini mengatasnamakan jabatan di MUI. Nah, sedangkan ini para Habib Balawi Salaman ini sudah 2 tahun viral, banyak kesehatan-kesehatan yang didiamkan. Makanya kami datangi untuk kita sebagai umat Islam inginnya ada keadilan sikap dari MUI ini, supaya jangan pilih kasih, sama-sama merangkul umat-umat Islam Nusantara. Jadi janganlah yang cuma 1 orang saja belum masuk kriteria sesat itu sudah dikomentari di media massa, di media seolah-olah mengatasnamakan MUI. Sementara ini oknum-oknum yang masif, terlalu banyak, sudah sangat lama. Ya, bahkan beberapa doktrinnya tuh sudah masuk kitab, tapi itu didiamkan saja. Nah, kita meminta supaya ini diteliti dan dikaji, dan kemudian juga ibaratnya diberikan sikap oleh MUI. Demikian dari kami. Oke, saya bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan Gimana sudah menerima berkasnya yang ada, akan nanti kita teliti. Sebelum kita teliti, kita juga menganjurkan kepada kaum muslimin muslimat di mana saja, marilah kita beragama Islam yang benar. Jangan sampai kita mencampur adukkan dengan atas nama cucu Nabi atau menjadi orang ningrat marno seenaknya untuk berbuat zina atau mengambil hartanya seseorang dengan dengan cara yang baik dan halal. Mari kita untuk laporannya daripada Avatar nanti insya Allah nanti kita tidak lanjuti, akan kita diskusikan. Semoga kita menjalankan agama ini dengan baik. Walaqad karramna bani Adam. Ingatlah bahwa semua Bani Adam itu dimuliakan. Jangan kemudian ini Islam yang sudah digagas oleh para pembawa Islam yang pertama yang menghilangkan kasta, kemudian ada kasta lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dan hargailah ulama-ulama negeri kita ini. Hargai bahwa para wali 9 dan para pembawa Islam di Nusantara ini adalah sudah berjuang luar biasa. Insya Allah ini nanti akan ada jalan keluar yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.